Om, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai hari ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan terima kasih karena hari ini Kau telah beri kesempatan kami untuk memulai hari yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kami. Kami senantiasa taat dengan tuntunan Roh Kudus, dan kami berdoa Bapa, biarlah setiap dari kami hari ini akan mengalami Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kemarin sudah disampaikan di Kisah Rasul 1 ayat 1, Saudara, dan sekarang kita masih di Kisah Rasul 1, tetapi kita akan belajar di ayat 12 sampai yang ke-14, Saudara. Jadi di bulan-bulan ini kita akan selama setiap hari kita akan belajar perikop demi perikop di Kisah Rasul. Hari ini kita akan belajar di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Perikopnya ialah rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Berarti lantainya tingkat ya, saudara. Tempat mereka menumpang. Mereka ialah apa, saudara? Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, perhatikan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin, saudara. Ayat 14 menarik sekali, saudara, kalau saudara lihat. Waktu itu Roh Kudus belum ada. Jadi, Roh Kudus belum diberikan. Karena Yesus menjanjikan Roh Kudus, dan itu janji yang dinantikan di perikop ini. Rasul-rasul menantikan para rasul menanti-nanti. Yang dinantikan apa? Roh Kudus yang dijanjikan. Dan namanya mungkin ketika itu mereka nggak tahu seperti apa yang akan dialami. Bedanya saudara dan saya dengan orang-orang di para rasul ialah kalau dulu mereka tidak punya Roh Kudus, tetapi mereka menanti dan diberikan Roh Kudus. Tapi sekarang di zaman sekarang, setiap orang, karena Yesus sudah bangkit naik ke surga, setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu lahir, mati, bangkit dan naik ke surga, dan percaya bahwa Yesus adalah juru Tuhan dan juru selamat, langsung dalam dirinya akan diaktifkan Roh Kudus itu. Jadi bukan sesuatu yang diberikan dari luar, tapi dari dalam ini aktif, saudara. Dan yang menarik, salah satu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus mau disampaikan ialah ayat 14, saudara. Yang terjadi ialah apa, saudara? Mereka semua bertekun apa? Dengan sehati dalam doa dan bersama-sama. Yang membuat mereka bertekun itu janjinya Tuhan. Mereka menanti-nanti, dan ada kata yang menarik, mereka bertekun. Saudara, berapa banyak kita sekarang sudah kehilangan ketekunan kita, apalagi di masa pandemi sekarang, apa-apa serba dibatasi. Mungkin beberapa gereja pun untuk ibadah kuotanya pun dibatasi. Kita mulai tidak lagi bertekun, saudara. Jam-jam doa kita hari-hari ini, puji Tuhan, untuk Bethany Elbeter Church kita mulai lagi untuk doa pagi. Dari setiap hari ada yang berdoa, mulai lagi dibangkitkan lagi gairahnya, mulai lagi bertekun kembali. Dan itu tidak sampai di situ saja. Di Kisah Rasul, jemaat mula-mula akan ada kata apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan saudara, ketekunan itu tidak bisa, mungkin ada memang dari kita lahir genetiknya orang rajin, tetapi yang namanya ketekunan itu perlu dilatih, saudara. Jadi kita mau latih ketika tekun menanti janjinya Tuhan,
tekun menanti menggali firman Tuhan, apapun itu saudara, tekun. Dan dikatakan firman Tuhan, setelah bertekun mereka mengalami bahwa mereka sehati dalam doa bersama. Ini loh saudara, dua hal yang pagi hari ini kita sama-sama mau. Salah satu karya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, ketika kita mau bertekun dan sehati. Arti sehati apa? Hatinya sama, betul-betul sama. Sama untuk apa? Mereka sama-sama menanti janji Tuhan. Mereka sama-sama menanti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Itu ketika kita bertekun bersama-sama secara komunitas, maka kita lama-lama di dalam doa kita akan mengalami yang namanya sehati. Benar-benar hatinya sama. Bukan hal yang mudah saudara untuk mengalami hati yang sehati. Itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan benar-benar Roh Kudus yang menuntun supaya kita benar-benar punya roh yang sama, sehingga kita jadi sehati. Bahkan firman Tuhan sehati, sepikir, sejiwa, dan untuk sama-sama kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini saudara, kita akan mengalami itu semua. Kita mau kembali lagi bertekun dalam ibadah kita, bertekun dalam baca firman kita. Tak terasa saudara, ketika kita setiap hari banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, di Daily Shaking God, tak terasa sudah 200 lebih saudara. Sekitar 200, bahkan 250 pun ada saudara, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan setiap hari saudara. Dan saya yakin dan percaya ketika firman itu ditekuni saudara, saudara akan mengalami berkat Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini bisa menguatkan hidup saudara. Kembali lagi kita tetap kembali pesan firman Tuhan, bertekun. Amin. Tuhan Yesus memberkati.